Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran cadangan devisa dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah bisnis internasional. Dengan anggota kelompok yaitu Azra Lutfiyah, Korino Raini, dan Sofi Rahayu. Kita dari kelas C3 Manajemen. Nah, sebelum kita ke inti materi, kita uraikan terlebih dahulu nih, apa maksud dan tujuan dari materi yang kita ambil. Jadi, materi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana peran cadangan devisa dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi Indonesia. Dan untuk tujuan materinya sendiri yaitu untuk memahamkan pembaca mengenai bagaimana cadangan devisa mendukung arus perdagangan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta menggambarkan dampak aktivitas ekspor dan impor terhadap perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Yang selanjutnya adalah peran cadangan devisa dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Globalisasi membuka gerbang bagi negara-negara untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, di mana cadangan devisa berperan penting yaitu sebagai instrumen dan sumber dana esensial. Hal ini yang mendukung kelancaran arus dari perdagangan dan kegiatan ekonomi antar negara. Perlu kita tahu tentang peran cadangan devisa dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana negara Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Dalam sistem perekonomian terbuka ini, antara satu negara dengan negara lainnya saling berhubungan, baik bilateral maupun multilateral, yang akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bersifat transaksional. Nah, hubungan transaksional ini memerlukan alat pembayaran, yaitu berupa devisa yang diambil dari cadangan devisa. Selanjutnya, kita perlu tahu apa itu cadangan devisa negara. Menurut International Monetary Fund atau IMF pernah mengemukakan bahwa cadangan devisa adalah semua aset yang dikuasai Bank Indonesia yang dapat dimanfaatkan kapanpun saat dibutuhkan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran dalam rangka menjaga stabilitas moneter dengan melakukan intervensi di pasar falas. Lalu selanjutnya adalah aktivitas ekspor. Dengan adanya aktivitas ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan, yaitu berupa devisa. Semakin banyak aktivitas ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh oleh negara tersebut. Di Indonesia umumnya, barang-barang yang diekspor terdiri dari dua macam, yaitu minyak bumi dan gas, migas, dan non-migas. Barang-barang yang termasuk migas diantaranya terdiri dari minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk non-migas diantaranya adalah hasil industri. Sebagai contoh yaitu kayu lapis, konveksi, kelapa sawit, peralatan kantor, dan bahan-bahan kimia. Lalu selanjutnya adalah hasil pertanian dan perkebunan. Sebagai contohnya yaitu gula, kelapa, karet, kopi, dan kopra. Ada juga hasil laut dan danau, sebagai contoh yaitu ikan, udang, bahkan kerang. Untuk yang non-migas yaitu seperti biji emas, biji nikel, biji tembaga, dan batu bara. Selain itu ada aktivitas impor. Selain ekspor, aktivitas impor mempunyai dampak terhadap perekonomian suatu negara dan masyarakatnya. Menurut Ekanda pada tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk melindungi produsen yang lemah di dalam negeri, biasanya suatu negara membatasi jumlah atau kuota impor. Selain untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga mempunyai dampak yang lebih luas, yaitu terhadap perekonomian. Selanjutnya, dampak positif dari pembatasan impor. Dampak positif pembatasan impor tersebut secara umum yaitu menumbuhkan rasa cinta pada produk dalam negeri, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor, dan juga memperkuat posisi neraca pembayaran.
ekspor menyebabkan sesuatu negara mendapat mata uang asing dan sebaliknya impor harus dibayar dengan menggunakan mata uang asing. Jadi transaksi-transaksi tersebut akan dicatat oleh bank sentral dan nilainya ditunjukkan dalam neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan alat untuk melihat posisi cadangan devisa. Kondisi cadangan devisa harus dipelihara agar transaksi internasional dapat berlangsung dengan stabil. Posisi cadangan devisa suatu negara dikatakan aman apabila telah mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya 3 bulan impor. Dampak positif dan negatif terhadap cadangan devisa suatu negara banyak bergantung kepada seberapa jauh kemampuan ekspor negara itu dibanding dengan kemampuan impornya. Dan berikut ini tabel perdagangan ekspor, impor, dan cadangan dana Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Tabel tersebut memperlihatkan perkembangan ekspor, impor, dan cadangan devisa Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Ekspor, impor, maupun cadangan devisa setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Menurut Bank Indonesia, tahun 2018, ekspor mengalami penurunan akibat pelemahan ekonomi global yang menyebabkan turunnya daya serap negara mitra dagang. Sementara, impor mengalami peningkatan karena masih kuatnya permintaan domestik. Adapun cadangan devisa mengalami peningkatan disebabkan terutama dari penerbitan suku global dan hasil ekspor migas pemerintah serta kenaikan simpanan deposito valuta asing bank-bank di Indonesia. Dari materi yang telah disampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa globalisasi mendorong perdagangan internasional dan mengharuskan negara-negara seperti Indonesia memiliki cadangan devisa. Ekspor memberikan pendapatan devisa, sementara impor dan pembatasannya memengaruhi perekonomian dan neraca pembayaran. Posisi cadangan devisa harus dijaga agar transaksi internasional tetap stabil, yang bergantung pada kemampuan ekspor dan impor negara. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.